Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahayu. Saya pendamping sosial Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi terkait dengan modul 5, yaitu meningkatkan kesejahteraan lansia di langkah yang kelima, poin 1 dan 2. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila videonya kurang berkenan. Semoga bisa dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu? Tadi materinya kita sudah belajar bareng-bareng dan banyak banget ilmu yang dapat kita pelajari bareng-bareng. Dia ternyata tentang lansia itu luar biasa banyak poin-poin yang harus diperhatikan ya. Dari yang pertama ada pengertiannya lansia, terus ada gimana cara memahami lansia, terus upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu yang banyak. Di sini selanjutnya yaitu sudah karena udah mau pulang ya, kita langkah di penutup nih. Nah, di penutup itu di sini kita ada, sebelum kita bubar-bubar, kita ada puisi dulu di sini. Ada video tentang surat untuk anakku. Nah, di sini monggo Bapak Ibu ada yang mau membacakan puisinya apa mboten? Nah, karena tidak ada ya sudah, saya saja yang bacakan ya. Kita baca bareng-bareng, dilihat videonya, nanti kita bisa ambil nopo nggih, isi pesannya niku nopo gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah surat dari ayah dan ibu. Anakku, ketika aku menjadi tua, aku berharap kamu mengerti dan bersabar padaku. Kalau aku memecahkan piring atau menambahkan sup di meja karena penglihatanku yang mulai berkurang, aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah ketika nada suaramu meninggi. Ketika pendengaranku mulai memburuk dan aku tidak mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap jangan memanggilku Tuli. Tolong ulangi apa yang kamu katakan, atau tolong tuliskan saja. Maafkan aku, anakku. Aku semakin tua. Ketika lututku mulai menjadi lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti bagaimana aku membantumu saat masih kecil. Belajar cara berjalan. Aku berharap kamu bersabar denganku. Ketika aku terus mengulang-ulang kalimatku sendiri, seperti kaset rusak. Aku berharap kamu tetap mau mendengarku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Dan kamu menginginkan sebuah balon? Kamu terus saja mengulangnya sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan.
lemah, orang rentan, tolonglah jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah, orang-orang tua mudah sakit ketika kedinginan. Aku berharap aku tidak mengotorimu. Apakah kau ingat ketika engkau masih kecil? Aku dulu sampai mengejar-ngejarmu karena kamu tidak ingin mandi ataupun makan. Aku harap kamu bisa bersabar denganku ketika aku selalu rewel. Ini semua bagian dari menjadi tua. Kau akan mengerti ketika engkau menjadi tua. Dan jika engkau memiliki waktu luang, aku berharap kita bisa bicara. Walau hanya beberapa menit. Aku selalu sendirian di sepanjang waktuku. Dan tidak ada orang yang bisa diajak untuk ngobrol. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Walaupun kamu tidak tertarik dengan ceritaku, tapi bisakah sediakan waktumu untukku? Apakah kau ingat ketika engkau masih kecil? Aku mendengarkan terus ceritamu tentang mainan kesayanganmu. Bila saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring di tempat tidur, aku berharap kamu mau merawatku. Maafkan aku jika aku mengobrol atau membuat berantakan. Aku harap kau memiliki kesabaran untuk merawatku selama hari-hari terakhir di hidupku. Aku mungkin tidak akan tinggal lebih lama. Ketika waktu kematianku datang, aku harap engkau memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir, ketika aku akhirnya bertemu dengan Sang Pencipta kita, aku akan berbisik padanya untuk memberkatimu. Karena engkau telah mencintai ibu dan ayahmu. Terima kasih untuk perhatianmu, anakku. Kami mencintaimu dengan cinta yang berlimpah-limpah. Ibu dan ayah. Masya Allah Ibu, Pak, tadi videonya, puisinya sungguh luar biasa. Niku puisi yang apa ya, membuat kita jadi sadar gitu. Nah di sini tuh tadi udah nonton bareng-bareng nih, monggo Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sedikit apa yang dengar dari puisi ini, pesannya nopo nggih? Monggo menawi ada yang mau menyampaikan. Oh nggih, monggo Ibu Ina tadi mau menyampaikan, angkat tangan nggih, monggo. Ibu pesannya nih. Nggih. Nah, tadi Ibu Ina sudah menyampaikan pesannya. Saya simpulkan lagi pesan yang dari Ibu Ina itu, berharap agar anaknya bisa menerima kondisi orang tuanya yang semakin tua, semakin lemah. Nggih. Leres sangat nih, bener banget. Jadi di sini tuh videonya, video puisi ini itu menceritakan tentang orang tua yang menyampaikan bahwa
ingin anaknya itu bisa menerima kondisi orang tuanya yang semakin tua, semakin lemah, yang kadang kondisi fisiknya sudah menurun, sudah tidak bisa mendengarkan dengan baik, melihat pun sudah buram, kayak gitu Ibu Pak. Nah, niku berharap agar orang tuanya itu bisa diurusi dengan baik gitu. Karena saya pernah mendengar pepatah, kalau satu orang tua bisa mengurus 7 anaknya, tapi 7 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua itu sendiri. Jadi Bu, Pak, benar. Semoga kita yang masih punya orang tua bisa merawat orang tua kita dengan baik, bisa ngopeni ibu kita, bapak kita dengan baik, mbak kita. Nah, kalau yang sudah almarhumah, kita sebagai anak hanya bisa mendoakan, karena doa anak soleh itu yang sangat membantu orang tua yang sudah di sisinya Gusti Allah nggih. Semoga orang tua kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, matur nuwun sangat, tadi Ibu Ina sudah menyampaikan informasinya atau pesannya terkait isi puisi ini. Nah, di sini selanjutnya monggo kita belajar bareng-bareng bagaimana untuk bersabar terhadap orang tua kita, gimana cara ngurus orang tua. Nah, Kak tadi kan sudah belajar tentang ada lansia itu siapa saja, apa aja, pengertiannya nopo, terus gimana cara memahami lansia, terus upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia niku kados pundi. Nah, niku tadi sudah belajar bersama. Terima kasih Ibu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi tadi sedikit simulasi terkait tentang langkah kelima, poin ke-1 dan 2. Jadi hanya poin 1 dan kedua garis besarnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.